Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada maghrib yang penuh berkah ini kita dimudahkan kembali oleh Allah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas agama kita. Tidak ada satupun ibadah yang kita laksanakan kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu bersyukurlah ketika kita dimudahkan untuk beribadah, dan berharaplah agar ibadah kita itu diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maghrib berjamaah yang sudah kita tunaikan, dan alhamdulillah kita bersemangat duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu ini selalu menambah kekuatan iman dan kekuatan ilmu. Iman dan ilmu itulah yang akan membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sama-sama kita juga harus senantiasa memperbanyak selawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, yang telah sempurna dalam menyampaikan risalatul Islam. Maka kita harus berupaya untuk sesempurna mungkin pula mentaati apa yang telah beliau sampaikan. Tidak ada jalan selamat melainkan apa yang telah digariskan dan telah disampaikan oleh Rasul kita yang mulia. Kalau kita istiqamah berada di atas sunnahnya, maka insya Allah kita akan istiqamah pula dalam melewati titian atau jembatan yang nanti akan kita lewati di hari mahsyar. Kita berharap mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan syafaat, bisa mendapatkan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini melanjutkan kajian dengan tema besar kita adalah maqasidu as-sunnatin nabawiyah. Jadi nanti di iklannya atau di informasinya dirubah, tidak lagi maqasidul Quran, tapi kita berpindah kepada maqasidu as-sunnatin nabawiyah. Karena maqasidul Quran dulu hampir 2 tahun kita membicarakannya di masjid yang sebelumnya. Oleh karena itu sekarang kita masuk pada sumber Islam yang kedua setelah Al-Quranul Karim, yaitu as-sunnatun nabawiyah. Maka perlu pula bagi kita untuk mendalami, memahami seluk-beluk yang berkaitan dengan sunnah sebagai sumber utama yang kedua setelah Al-Quran Al-Karim. Ada beda memang ketika kita bicara sunnah dibandingkan bicara Al-Quranul Karim. Kalau kita bicara Al-Quranul Karim itu dimensinya hanya satu, al-bu'dul ilahi, dimensi ilahi, samawi, karena Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau kita bicara sunnah, maka di situ ada 2 dimensi. Ada al-bu'dul ilahi, dimensi ilahinya, ada al-bu'dul insani, ada dimensi insaninya. Kenapa demikian? Sunnah dimensi samawi karena kedudukannya sama dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Tidaklah Nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan kepada keinginan nafsunya. Tapi Nabi kalau berbicara itu berdasarkan kepada wahyu yang dibisikkan kepada beliau. Dari sisi ini sunnah berarti adalah wahyu. Tapi pada saat yang sama sunnah itu diucapkan oleh seorang manusia. Maka di sini ada al-bu'dul insani. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan dia di satu sisi itu sama dengan manusia biasa. Disinilah keistimewaan yang ada pada sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ikhwati fillah. Sekarang kita baru berada pada bagian-bagian awal dari pembahasan. Kita coba tengok sekarang definisi sunnah dan definisi hadis. Apakah istilah hadis dan sunnah itu sama? Itu dua kata yang bermakna sama atau berbeda? Atau ada kesamaannya dan ada pula perbedaannya? Ulama-ulama hadis tentu saja dan juga ulama-ulama usul memberikan pembahasan terhadap persoalan ini. Pada pertemuan yang sebelumnya baru kita bahas definisi hadis secara bahasa. Kita baru sampai di situ, belum kita masuk pada definisi secara istilah syar'inya. Kita katakan bahwa hadis itu diantara maknanya adalah jadid, maknanya baru. Hadza syai'un hadis, ini sesuatu yang baru, karena artinya adalah secara bahasa jadid. Oleh karena itu ihdas itu melakukan sesuatu yang baru. Maka perkara-perkara baru dalam bahasa Nabi itu muhdats. Akar katanya adalah sama akar katanya dengan kata hadis, karena artinya adalah jadid. Ada juga di antara makna hadis itu bermakna khabar. Khabar. Kalau dikatakan hadisun Nabi, berarti samalah artinya khabar dari Nabi. Khabar itu kabar. Jadi kabar itu bahasa Arab sebenarnya itu. Yang sedikit agak diplesetkan khabar menjadi kabar. Kaif akhbarak? Apa kabarmu? Khabar itu kabar, berarti berita. Maka hadis itu dengan makna berita. Sudah kita berikan juga penjelasan sebelumnya. Apakah kata hadis itu ada langsung datang dari Nabi? Kalau kata sunnah kan ada alaikum bisunnati. Jadi kata sunnah sendiri datang dari Nabi. Dan kata hadis itu sendiri itu juga ada datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan kepada sebuah riwayat itu datang atau bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Ini pertanyaan Abu Hurairah. Wahai Rasul, siapakah orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatmu nanti di hari kiamat? Ini pertanyaan. Faqala, Rasul berkata, laqad zanantu ya Abu Hurairah alla yas'alani an hadzal hadis ahadun awwalu minka. Ini ada kata hadis di sini. Jadi kata Rasul, sungguh saya sudah menduga wahai Abu Hurairah bahwa tidak akan ada orang lain sebelum kamu yang menanyakan hadzal hadis. Berarti ini kata hadis yang langsung datang dari Nabi, sesuatu yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasul sendiri mengatakan, saya sudah duga ini wahai Abu Hurairah. Saya sudah duga sebelumnya tidak akan ada orang lain yang menanyakan hadis ini kecuali
sebelum sebelum kamu menanyakannya. 5 raaitu min hirsika 'alal hadis. Karena semangat yang terdapat pada kamu terhadap hadis. Jadi Abu Hurairah itu walaupun dia terlambat masuk Islamnya, karena masuk Islamnya pada tahun ke-7 setelah perang Khaybar, 3 tahun ia bersama Nabi. Tetapi ketika dia sudah masuk Islam, dia senantiasa mulazamah bersama Rasul dan nampak oleh Nabi semangatnya untuk mendapatkan hadis sebanyak-banyaknya. Maka ia selalu menanyakan sesuatu yang tak terlintas oleh orang lain. Termasuk ini salah satu dari yang ditanyakan oleh Abu Hurairah. Dan Nabi sendiri mengaku, mengatakan, saya sudah menduga bahwa tidak akan ada orang lain sebelum kamu yang menanyakan ini, karena semangat kamu, semangat yang terdapat pada dirimu untuk mengetahui hadis. Nah, dijawab oleh Nabi, yang as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah, orang yang sangat, yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat nanti adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, benar-benar murni ikhlas dari hatinya tanpa ada sedikit pun dicampuri oleh kesyirikan. Jadi kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan tidak sedikit pun dicampuri, dikotori kemurniannya itu oleh syirik, berarti dia adalah pasti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita katakan dari riwayat ini adalah adanya ungkapan kata hadis yang datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, menggunakan istilah hadis untuk sesuatu yang datang dari Nabi itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat, tetapi sesuatu yang datang dari Rasul sendiri. Sebagaimana menyandarkan kata sunnah untuk Nabi, yang juga langsung datang kata sunnah itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan hadis dan apa pula yang dimaksud dengan sunnah secara terminologi atau secara istilah syar'i. Kita bisa melihat definisi itu dalam berbagai buku hadis, khususnya adalah dalam kitab-kitab mustalahul hadis. Saya nukilkan salah satu dari definisi itu yang disampaikan oleh Syekh Mahmud At-Tahan. Atau definisi itu banyak didapat dari buku-buku yang lain. Apa di antara definisinya yang dikatakan oleh para ulama, hadis itu adalah ma uthira ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah wa khuluqiyah, khalqiyah wa khuluqiyah au siratin sawa'un kana qabla al-bi'tsah am ba'daha. Ini definisi dalam bahasa Arabnya. Dalam bahasa kitanya, kira-kira yang dimaksud dengan hadis itu adalah ma uthira ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah wa khuluqiyah, disandarkan kepada Nabi baik dalam bentuk perkataan atau perbuatan atau takrir. Takrir itu artinya adalah diamnya Rasul pada saat satu perbuatan dilakukan oleh seorang sahabat yang diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mendiamkan itu namanya takrir. Kalau dalam buku-buku terjemahan selalu kita temukan arti takrir itu ketetapan. Jadi perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi.
Yang dimaksud dan ketetapan di situ diamnya Nabi terhadap satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Au sifatin, atau sifat. Sifat itu nanti bisa dua, khalqiyah wa khuluqiyah. Khalqiyah itu sifat-sifat yang berkaitan dengan fisik dan penciptaan Nabi. Rasul itu kulitnya putih, Rasul itu rambutnya sampai sebahu. Itu khalqiyah, ciptaannya. Wa khuluqiyah, kalau khuluqiyah bukan sifat-sifat dari sisi fisik, tapi sifat-sifat dari sisi etika dan budi baik yang nampak dari sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawa'un kana qabla al-bi'tsah am ba'daha. Baik hadis itu atau informasi tadi itu datang atau terjadi pada Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul atau sesudah dia diangkat menjadi Rasul. Nah, ini yang dimaksud dengan hadis. Jadi semua yang disandarkan kepada Nabi, perkataannya kah ini perkataan Nabi, berarti itu hadis. Perbuatannya kah ini perbuatan Nabi, berarti itu hadis. Atau takrir, ketetapan, diamnya Nabi terhadap satu perbuatan, itu juga disebut dengan hadis. Au sifatin, atau sifat. Informasi-informasi yang berkaitan dengan sifat Rasul, baik sifat penciptaannya atau sifat akhlak dan etika. Budi baik yang diberitakan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu terjadi sebelum dia menjadi Rasul atau sesudah dia diangkat menjadi Rasul. Ini hadis. Oleh karena itu kalau disebut hadis mencakup semua yang datang dari Nabi apa saja, baik itu sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul, itu tetap akan disebut sebagai sebuah hadis. Dan definisi ini memang datang dari para muhaddis. Jadi kalau definisi hadis dari kalangan muhaddis, inilah dia. Semua yang datang dari Nabi sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul, itu semua akan disebut sebagai hadis. Apakah sama antara hadis dengan sunnah? Nanti kalau kita bicara sunnah itu juga ada nanti definisi secara bahasanya. Sunnah biasa diartikan kalau secara bahasa itu at-tariqah, jalan menuju sesuatu, itu sunnah. Atau kebiasaan-kebiasaan umat yang sebelumnya, kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam kehidupan, itu juga disebut dengan sunnah. Maka dalam ayat itu dikatakan sunnataman qad arsalna qablaka min rusulina. Sunnataman qad arsalna, kebiasaan orang yang telah kami utus sebelum kamu. Sunnah. Tapi itu secara bahasa. Kalau secara istilah syar'inya, nah di sini nanti akan ada perbedaan definisi untuk sunnah dengan hadis ketika datang pendefinisian itu dari selain ahlul hadis. Jadi kita pegang dulu kata kuncinya agar kita paham. Oleh ahlul hadis, antara sunnah dengan hadis itu tidak dibedakan. Sama. Sunnah adalah hadis, hadis adalah sunnah. Itu dalam perspektif, dalam pandangan ahlul hadis. Tapi kalau dibawa nanti kepada pendefinisiannya ahli usul fikih, mereka membedakan antara hadis dengan sunnah. Kalau hadis oleh usul fikih sama dengan hadis yang oleh muhaddis, tidak beda. Yang beda itu ketika mereka mendefinisikan sunnah. Bagaimana definisi sunnah di kalangan usuliyin? Usuliyin yang dimaksud di sini adalah ahli usul
ahli usul fikih. Mereka mengatakan lebih pendek definisinya daripada muhaddis. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan sunnah itu adalah ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam ghairal qur'ani min qaulin au fi'lin au takrir. Sampai situ saja. Kalau tadi kan yang hadis au sifatin, ada sifat khalqiyah wa khuluqiyah. Tapi oleh usul fikih dalam kajian ilmu usul untuk definisi sunnah hanya sampai pada takrir saja. Ma sadara anin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takrir. Semua yang datang dari nabi, yang disandarkan kepada nabi, yang bersumber dari nabi, baik perkataannya ataupun perbuatannya ataupun takrir. Sampai situ saja. Kenapa ahli usul fikih mendefinisikan hanya sampai di situ? Dan kenapa muhaddis mendefinisikannya lebih panjang? Penyebabnya adalah, atau secara ilmiah dibahas oleh para ulama, ahli usul fikih ketika mendefinisikan sunnah, mereka memandang sunnah itu sebagai sumber hukum. Dan sumber hukum yang datang dari Nabi itu hanya, yang datang dari Nabi itu yang dapat dijadikan sumber hukum hanyalah yang datang dari beliau setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Adapun yang datang dari Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul, itu tidak menjadi sumber hukum, bukan sunnah. Dia tidak menjadi sesuatu nanti yang di situ ada tasyri', ada pembebanan hukum, karena Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Oleh karena itu mereka tidak memasukkan, ahli usul fikih tidak memasukkan sifat sebagai sunnah, apalagi sifat khalqiyah, sifat fisik Nabi. Umpama Nabi itu rambutnya panjang sampai ke bahu. Sekarang pertanyaannya, apakah rambut panjang sampai ke bahu itu menjadi sumber apa, menjadi tasyri', menjadi sunnah? Dianjurkan kita untuk punya rambut seperti itu? Tidak. Karena ini sifat khalqiyah. Nabi itu kulitnya berwarna putih bersih. Sekarang berwarna putih kulit itu sunnah. Gimana pula caranya kulit putih mawa hitam? Kan tidak mungkin dipaksa-paksakan untuk menjadi putih, kan? Berarti dia bukan bagian dari sunnah. Oleh karena itulah ahli usul fikih tidak memasukkannya sebagai definisi, hanya sampai takrir. Yang sesudahnya tidak. Adapun sifat-sifat yang berhubungan nanti dengan khuluqiyah, dengan akhlak, itu akan dikembalikan nanti kepada fi'li au qauli. Umpamanya Nabi itu orangnya dermawan, Nabi itu orangnya suka pemaaf, itu kan akhlak. Dan itu nanti akan menjadi tasyri' berdasarkan kepada qauli au fi'li, dan itu setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, itulah sebab mereka berbeda dalam mendefinisikannya. Sedangkan al-muhaddisun, ahlul hadis, mereka dalam mendefinisikan hadis fokus sebagai upaya untuk menginventarisir semua yang datang dari Nabi. Jadi muhaddis itu kerjanya adalah bagaimana mengumpulkan sebanyak mungkin datang dari Nabi, mulai dari awal sampai akhir, meskipun itu belum diangkat menjadi Rasul. Berbeda dengan usuliyin, ahli usul, mereka fokusnya pada menjadikan sunnah itu sebagai sumber hukum. Dan dapat dipastikan dan disepakati oleh para ulama, yang datang dari Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul tidak menjadi sunnah. Sekarang contoh, Nabi dulu bertahannus di Gua Hira. Nabi bertahannus di Gua Hira, bersemedi
sebelum mendapat wahyu. Sekarang, apakah bertahanus seperti itu menjadi sunnah? Jadi kalau ada orang menjadikan alasan berzikir di dalam kelambu dengan alasan dulu Nabi di Gua Hira bertahanus, itu istidlal yang tidak betul. Karena mereka beristidlal dengan sesuatu yang datang dari Nabi sebelum diangkat menjadi rasul. Dan ada yang menjadikan itu sebagai alasan. Dalam catatan sejarah dikatakan bahwa Nabi itu dulu kerjanya gembala kambing. Sekarang pertanyaannya, gembala kambing itu sunnah enggak? Dapat enggak dijadikan alasan bahwa gembala kambing hukumnya sunnah? Karena Nabi dulu waktu kecil gembala kambing. Bisa? Tidak bisa. Karena ini terjadi sebelum diangkat menjadi rasul. Tapi bolehkah untuk gembala kambing? Boleh, tapi tidak dengan menyandarkannya kepada sunnah, kepada Nabi. Nah, oleh karena itulah dalam kajian usul fiqh dibatasilah hanya sampai takhrir saja, qaulin, fi'lin, takhrir. Dengan demikian sunnah itu nanti yang akan menjadi sumber hukum berarti hanya dari 3 hal. Disebutlah dia dengan 3 istilah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Apa itu sunnah fi'liyah? Sunnah qauliyah. Sunnah qauliyah berarti sunnah dalam bentuk qaul. Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dalam bentuk perkataan. Biasanya dalam sanadnya di awalnya itu dikatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kalau sanad di awalnya mengatakan sami'tu Rasulullah, berarti dipastikan itu sunnah qauliyah, sunnah dalam bentuk perkataan, karena perkataan itu biasanya didengar. Apa contohnya? Hadis yang sangat terkenal yang datang dari Umar ibn al-Khattab, Abu Habs Umar ibn al-Khattab. Apa kata beliau? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Di awal sanad itu Umar mengatakan sami'tu Rasulullah. Ternyata berdasarkan penjelasan para ulama, ketika Umar mengatakan sami'tu, maka hadis innamal a'malu binniyat memang hanya Umarlah satu-satunya yang mendengarkan langsung dari Nabi. Adapun sahabat yang lain mendengar dari Umar. Tapi yang langsung mendengarkan dari Nabi adalah Umar. Sehingga hadis itu dari sisi ini itu disebut sebagai hadis gharib. Karena yang dimaksud hadis gharib itu adalah hadis yang ketika ada salah satu dari tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu orang. Dan hadis ini hanya diriwayatkan oleh satu orang dan dia adalah Umar. Karena dia mengatakan sami'tu Rasulullah. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Apa yang didengarnya? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadisnya secara panjang dan ini disebut dengan qauliyah. Kenapa qauliyah? Karena ucapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak nanti contohnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai orang lain sama seperti mencintai dirinya sendiri. Itu qauliyah. Kenapa qauliyah? Karena itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua disebut dengan sunnah fi'liyah.
Sunnah dalam bentuk fi'il. Fi'il itu perbuatan Nabi, Nabi yang melakukannya. Kalau sunnah fi'liyah itu biasanya di awal tidak sami'tu. Yang meriwayatkannya tidak mengatakan sami'tu karena bukan dalam bentuk perkataan. Tapi di antara bentuk sanadnya lafaz periwayatannya itu dengan bahasa sahabat, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat Nabi begini. Berarti kalau saya melihat Nabi berarti adalah perbuatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada riwayat yang datang dari sahabat menceritakan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi. Umpama satu riwayat contoh sebagai sunnah fi'liyah bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu ala sab'ati a'dha. Rasul itu kalau sujud maka dia sujud di atas 7 anggota tubuh. Sab'ati a'dha. Kalau sujud kita dalam sholat, Nabi sujudnya di atas 7 anggota tubuh. Karena ini adalah sunnah yang memang itu adalah tasyri', maka kita juga harus sujud di atas 7 anggota tubuh. Mana 7 anggota tubuh itu? 2 telapak tangan, 2 lutut, 2 jari jemari kaki kiri dan kanan, 1 lagi wajah, muka atau wajah. Wajah yang dalam hal ini adalah al-jabhah dan diikutkan dengan al-anf, dengan hidung. Ini yang 7 itu. Jadi Nabi kalau dia sujud maka dia yasjudu ala sab'ati a'dha. Ini disebutlah dengan sunnah fi'liyah. Sunnah dalam bentuk perbuatan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada riwayat yang apa namanya menganjurkan bahwa sesungguhnya kalau kita minta izin bertamu lalu kita minta izin maka dibatasi jumlahnya sampai 3 kali. Dibatasi sampai 3 kali. Ini sebagai sebuah sunnah. Apakah ini qauliyah atau fi'liyah? Dulu ada Umar bin Al-Khattab, seseorang bertamu ke dalam rumahnya, minta izin untuk masuk. Dia ucapkan assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia tidak Umar ketika itu tidak menjawab sampai 3 kali, lalu yang bertamu itu pergi. Barulah dibuka pintu oleh Umar bin Al-Khattab. Kenapa kamu pergi? Karena Nabi menganjurkan salam hanya sampai 3 kali. Apa kata Umar kepada dia? Coba kamu buktikan iya enggak yang kamu katakan itu. Cari saksinya sekarang juga. Dicarilah oleh dia sambil menggigil, gemetar dia, karena Umar yang menuntut agar dicarikan iya enggak ini perbuatan Nabi. Ketemu sama Abu Ayyub Al-Ansari. Dan Abu Ayyub Al-Ansari mengetahui riwayat tadi itu, hadis tadi itu. Dan dialah yang dapat memberikan kesaksian, baru Umar bisa menerima. Karena diancam sama Umar, kalau kamu tidak berhasil mendatangkan saksi, saya pukul kamu. Itu menunjukkan kehati-hatian Umar terhadap sebuah riwayat. Ternyata hal yang sama terjadi dilakukan oleh Rasul. Ada diceritakan dalam sebuah riwayat ketika seseorang bertamu ke rumah Nabi, Rasul yang bertamu ke rumah dia, Nabi mengucapkan assalamualaikum. Tapi yang di dalam rumah itu tidak menjawab secara keras. Dia hanya bilang Waalaikumsalam, tapi Nabi tidak dengar. Karena Nabi tidak dengar, diulang lagi sama Nabi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nabi tidak dengar juga sampai 3 kali. Karena Nabi tidak mendengarkan jawabannya, Nabi pergi. Berarti ini fi'li nih.
Perbuatan yang dilakukan oleh Rasul. Ketika Nabi balik belakang, barulah dia buka pintunya. Ya Rasulullah, ya masuk, saya ada di dalam. Kenapa kamu tidak jawab salam saya? Saya jawab salam itu ya Rasulullah, tapi pelan-pelan. Kenapa? Agar salam itu kamu ulang-ulang untuk saya. Ini kalau assalamualaikum apa artinya? Selamat kamu, selamat kamu. Kalau Nabi yang mengulang-ulang, kan doa kan? Assalamualaikum itu doa. Doa itu. Dan yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum itu adalah Adam alaihi salam ketika pertama kali selesai diciptakan. Disuruh oleh Allah untuk ketemu dengan malaikat-malaikatnya. Dan yang diucapkannya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Adam alaihissalam yang pertama mengucapkan salam itu. Itu salam yang di situ ada keberkahan. Jadi tidak bisa diganti dan selamat pagi. Karena orang katanya, itu kan salam itu kan bahasa Arab. Masa kita ke Arab-Araban, ganti aja lah selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Sekarang tidak pula pakai selamat malam, pagi. Kan kalau ketemu tidak pula ada selamatnya, cuma malam aja. Udah jelas malamnya, ngapain diulang-ulang malamnya? Tapi kata assalamualaikum itu lafaz iman, lafaz akidah, lafaz yang di dalamnya ada keberkahan dan tidak bisa diganti. Maka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanpa membatasi mau pagi, mau siang, mau sore. Tapi kalau selamat pagi, pertama hanya selamatnya di pagi. Kedua, ini selamat ini dari siapa? Tidak jelas. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini lafaz iman, keselamatan, keberkahan yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi salam 3 kali itu sebagai sebuah sunnah, termasuk di situ bisa dikatakan sunnah fi'liyah karena memang adalah sesuatu yang diajarkan langsung dalam bentuk perbuatan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti pula oleh sahabat-sahabat, dan kita hari ini juga mengikutinya. Kalau kita bertamu salam 3 kali, kalau tidak dijawab udah pulang. Karena ada 2 kemungkinan. Pertama, orang yang di dalamnya tidak sedang siap untuk menerima tamu. Ya kita sadar diri aja, ngapain memaksa diri? Kalau dia tidak jawab salam atau dia tidak bukakan pintu, ya udah kita pulang. Atau mungkin orangnya tidak ada. Orangnya tidak ada. Nah, kalau kita pakai panduan agama kita, di situ ada semacam ketundukan kita kepada syariat yang diajarkan Nabi. Ketika kita pulang, karena Nabi mengajar seperti itu, maka pulangnya kita itu pun sudah menjadi ibadah. Datangnya untuk silaturahim sudah ibadah, pulangnya ketika tidak dibuka pun sudah menjadi ibadah. Karena mungkin dia sedang tidak mau atau sedang istirahat atau memang sedang tidak ada. Ada masalah kontemporer dalam masalah ini. Samakah nanti ketok pintu 3 kali itu dengan miss call HP? Boleh enggak miss call HP lebih dari 3 kali? Kan miss call HP enggak diangkat, sekali juga enggak diangkat, sampai 3 kali. Saya belum dapat jawabannya, saya cuma ngasih pertanyaan aja. Nah, tapi ini kajian kontemporer yang perlu untuk dibahas. Karena izin hanya 3 kali. Kalau ketok pintu salamnya hanya sampai 3 kali. Sekarang miss call HP, tengok, wih ini miss call udah 10 kali. Apakah itu sudah menyalahi atau tidak? Wallahu a'lam. Nanti kita coba cari jawabannya. Jadi itu yang sunnah fi'liyah. Tadi qauliyah, kemudian fi'liyah, ada yang ketiga takririyah. Karena waktu Isya sudah masuk, kita jawab dulu suara azan, insyaallah kita sambung setelah azan. wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ikhwati fillah ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita kepada materi kita berdasarkan definisi yang datang dari ahli usul fikih,
yang menjadikan sunnah sebagai sumber hukum, maka sunnah yang menjadi sumber hukum itu dapat dibagi kepada 3. Ada yang qauli, ada yang fi'li, perkataan, perbuatan, dan yang ketiga adalah takriri, sunnah takririyah. Yang dimaksud dengan sunnah takririyah itu secara sederhana dapat kita pahami diamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dia mengetahui satu perbuatan yang dilakukan oleh sahabatnya. Diam Nabi itu menjadi sebuah sunnah. Apa contohnya? Yang sering diangkat dalam buku-buku usul fikih sebagai contoh, itu dalam satu hidangan makan, jamuan makan, Rasul dan para sahabat, ada Khalid ibn Walid, ada sahabat yang lain, ada juga Nabi. Di hidangan itu ada lahmud dhab, ada makanan dari daging dhab. Sering kita artikan dhab itu biawak. Khalid ibn Walid memakannya, tapi Nabi tidak ikut memakan. Khalid bin Walid memakan daging biawak yang didiamkan oleh Nabi, berarti lahmud dhab, daging biawak, hukumnya halal. Karena Nabi mendiamkan ketika Khalid memakan. Tapi perlu dipahami baik-baik, dhab di situ itu bukan biawak yang seperti kita lihat. Karena biawak yang kita lihat itu lidahnya bercabang 2. Dan itu binatang buas yang memakan hewan yang lain. Sedangkan dhab yang dimaksud itu lidahnya tidak bercabang. Barangkali itulah yang biasa disebut dengan kadal gurun, yang sering dijadikan untuk hinaan bagi orang-orang Islam dengan kata kadrun. Kadrun itu kadal gurun. Itu cara menghina. Luar biasa penghinaan terhadap umat Islam. Jadi yang dimakan tadi itu bukan yang seperti komodo atau apa, bukan itu. Itu adalah binatang buas yang hukumnya adalah haram karena memangsa hewan yang lain. Nah, diamnya Nabi berarti di situ ada hukum. Gitulah mulia dan hebatnya Nabi kita itu. Jangankan dia berkata atau dia berbuat, diam saja dia ada hukum. Kenapa diamnya Nabi di situ ada hukum boleh? Menjadi takrir dia, menjadi sunnah. Ada hukum di situ. Dikarenakan oleh Nabi itu tidak boleh diam ketika melihat kemungkaran. Itu hukum Nabi. Kalau kita nengok mungkar kan diam-diam aja kita kan. Kalau Nabi tidak boleh. Nah, ketika Nabi mendiamkan berarti itu bukan mungkar. Kalau bukan mungkar berarti boleh. Nah, disitulah diambil hukum bolehnya itu. Namun perlu diketahui bahwa takrir itu baru menjadi sunnah apabila pertama Nabi mengetahui atau diberitahu. Kalau mengetahui berarti Nabi nampak langsung. Kalau diberitahu berarti diceritakan kepada Nabi perbuatan seorang sahabat lalu diam. Jadi yang pertama syaratnya Nabi mengetahui atau diberitahu. Yang kedua, pelakunya muslim, berarti sahabat. Kalau seandainya Nabi mendiamkan perbuatan yang dilakukan oleh yang bukan muslim, oleh jahiliyah, itu bukan sebagai sebuah sunnah. Karena pelakunya bukan muslim. Atau kalau Nabi tidak mengetahui, berarti tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sunnah takririyah. Nah, disitulah nikmatnya hidup para sahabat itu. Kalau mereka salah, maka Nabi akan menegurnya. Jadi kalau ada mereka yang keliru, maka Nabi akan langsung menyampaikan kekeliruan itu. Dan kemuliaan itu tidak didapat oleh generasi manapun kecuali hanya generasi sahabat yang hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takrir itu nanti bisa Nabi semata-mata mendiamkan atau ada indikasi setuju.
Indikasi setuju itu umpamanya Nabi mendengarkan satu cerita perbuatan sahabat, Nabi tersenyum tanpa mengomentari. Berarti itu disebut sebagai takrir. Karena Nabi menunjukkan persetujuannya. Apa contohnya? Ada dalam perjalanan satu peperangan yang dipimpin oleh Amr ibnul As. Amr ibnul As ini dia yang amirus safar. Dalam satu peperangan namanya Zatus Salasil. Mereka berhenti di satu tempat di malam hari, istirahat sebelum sampai ke wilayah yang mereka tuju. Tetapi Amr ibnul As mimpi basah, harus mandi junub. Tapi karena dia musim dingin, Amr ibnul As tidak mandi janabah. Dia hanya bertayamum saja karena musim dingin. Tidak mau dia mandi karena kedinginan itu. Sampai di Madinah dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kemarin Amr ibnul As mengimami kami sholat, dia dalam keadaan junub. Dipanggil Amr itu oleh Rasul, ya Amr, asallaita bin nasi wa anta ala junub? Kamu mengimami pula kamu dalam keadaan junub? Iya ya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena musim dingin, saya takut kalau saya mandi saya mati. Dibacanya satu ayat, la taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Saya takut ya Rasulullah kalau saya mandi lalu saya mati kena oleh ayat ini. Nabi ketika itu hanya dengan tersenyum tanpa mengomentari. Dijadikan sebagai sunnah takririyah, berarti kalau dingin takut mati boleh bertayamum. Nah, tapi di kita dingin, di kita kan enggak. Kalau di sana dingin ya betul-betul dingin kan. Kita mungkin tidak merasakan dingin yang seperti mereka rasakan. Tapi yang intinya adalah ketika Nabi hanya membalas dengan tersenyum, apalagi pakai dalil ayat dia kan. Ini ayatnya nih, la taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Saya khawatir kena oleh ayat ini kalau saya tetap mandi, maka saya bertayamum. Berarti ada di situ hukum dan dasar hukumnya adalah sunnah takririyah. Ini dia. Jadi 3 pembagian sunnah yang menjadi sumber hukum: qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Dan definisi ini diambil dari kalangan usuliyin, ahli usul fikih, yang membedakan antara sunnah dengan hadis. Beda dengan muhaddis yang tidak membedakan antara sunnah dengan hadis, karena memang mereka fokusnya bukan pada istimbatul ahkam, tapi mereka fokusnya pada jam'ur riwayat, menghimpun riwayat sebanyak mungkin tanpa memandang dari sisi apakah di situ ada hukum atau tidak. Sedangkan sedikit lagi terakhir, sedangkan sunnah di kalangan ulama fikih. Jadi ada sunnah di kalangan hadis, ada sunnah di kalangan usul fikih, ada sunnah di kalangan ulama fikih. Istilah sunnah itu agar kita paham. Kadang orang bilang ndak sunnah. Apa makna sunnah di sini? Ini sunnah menurut siapa? Sunnah dalam pandangan fuqaha itu adalah bagian dari hukum, di mana tingkatannya wajib, sunnah. Berarti sunnah itu hukum. Kalau sunnah di kalangan usul fikih itu dalilul hukum, dalil hukum. Ini ibadah, ini sunnah. Dalilnya apa? Dalilnya sunnah. Apa contoh sunnah dalam hukum? Salat duha, puasa Senin. Apa hukumnya? Sunnah. Ketika dikatakan apa hukumnya, berarti itu bahasa fuqaha, bahasa ahli fikih, karena di situ menetapkan sebuah hukum. Sebuah ibadah ini hukumnya adalah sunnah, dalilnya adalah sunnah. Itu cara membedakannya. Nah, oleh karena itu, kamu nih enggak sunnah, tengok yang dimaksud yang mana? Sunnah di kalangan siapa? Karena kalau sunnah di kalangan para fuqaha itu nanti sama dengan mustahab,
sesuatu yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Sementara sunnah dalam kalangan usul fikih itu sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang terakhir sekali, sunnah nanti menjadi lawan dari kata bid'ah. Ini sunnah, ini bid'ah. Berarti sunnah sesuatu yang memang ada dasarnya, ada dalilnya, bisa dipertahankan karena ada sumber hukumnya. Sedangkan kata bid'ah untuk sesuatu yang tidak punya dasar hukum dan tidak bisa dipertahankan karena tidak punya sumber, tidak ada tempat bersandarnya, sehingga disebutlah sesuatu yang baru. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita bahas karena waktu juga. Barangkali bisa nanti kita ulang kembali pada bagian akhirnya tadi itu untuk memahamkan kita dengan makna sunnah. Karena kalau kita bawa nanti kepada perbuatan Nabi sendiri yang lalu dikaitkan dengan hukum, bisa kita katakan begini, ada satu perbuatan Nabi melakukan, tapi kalau Nabi melakukan berarti sunnah kan? Karena disandarkan kepada Nabi. Maka ada sunnah dilakukan Nabi, hukumnya wajib. Ada sunnah yang hukumnya sunnah. Ada sunnah yang hukumnya mubah. Salat Jumat sunnah Nabi enggak? Karena Nabi melakukan. Hukumnya wajib. Puasa Senin sunnah Nabi enggak? Hukumnya sunnah. Ada enggak nanti perbuatan Nabi, bahkan perbuatan Nabi juga, tetapi hukumnya mubah, atau bahkan perbuatan Nabi yang enggak boleh kita lakukan? Dia perbuatan Nabi tapi enggak boleh kita lakukan. Ketika dikatakan wajib, sunnah, mubah, tidak boleh kita lakukan, ini bahasa para fuqaha, karena fokus kepada hukum. Oleh karena itu fuqaha fokus pada penetapan hukum, usuliyin fokus kepada mencarikan dasar hukum, sedangkan muhaddis jam'ur riwayat mengumpulkan semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah nanti mengandung hukum atau tidak, itu lain persoalan. Yang penting pasti dulu datang dari Nabi. Oleh karena itu muhaddis kebanyakan mereka cenderung fokusnya pada ini sahih atau tidak sahih, apakah ini dhaif, apakah ini hasan. Berarti mendudukkan status yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar dapat dimanfaatkan oleh usuliyin untuk menjadi sumber hukum. Maka tidak terpisahlah itu antara muhaddis, usul fiqh, fuqaha. Ini sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ini yang kita bahas pada malam hari ini. Saya nggak tahu langsung kita tutup atau ada satu pertanyaan atau dua. Silakan. Tentang hadis? Hadis qudsi. Hadis qudsi itu satu istilah yang bisa kita temukan juga, bisa dalam ulumul Quran dan bisa dalam mustalahul hadis. Kenapa dalam ulumul Quran juga dibahas persoalan hadis qudsi? Karena ya di definisi itu selalu kita temukan begini, makna yang datang dari Allah tetapi dibahasakan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam riwayat hadis qudsi itu selalu kita temukan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rabbi. Itu diantaranya. Jadi Rasul mengatakan qala rabbi, berkata Rabbku. Nabi yang membahasakan, tetapi maknanya dari Allah. Apa bedanya dengan Quran? Dia beda dengan Quran. Kalau Al-Quran boleh dibawa dalam bacaan sholat. Kalau hadis qudsi tidak bisa dibawa dalam bacaan sholat. Karena lafaznya datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Al-Quranul Karim
berpahala membacanya dalam setiap huruf. Man qara'a harfan minal kitab atau minal Quran falahu hasanah wal hasanatu bi'asri amsalnya. Sedangkan hadis qudsi tidak seperti itu. Artinya tidak diberikan pahala dalam per hurufnya dalam membaca. Al-Quranul Karim tidak disentuh oleh wanita-wanita yang haid. Kalau hadis qudsi tidak mengapa. Jadi ada banyak perbedaannya. Artinya statusnya tidak sama persis dengan Quran, tetapi maknanya berdasarkan wahyu yang datang dari Allah, cuma Nabi yang membahasakan. Seperti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbi, apa kata Allah? Inni haramtu zulma. Saya mengharamkan zulma, kezaliman pada hamba saya. Itu salah satu dari hadis qudsi. Dan redaksi pada sanadnya, pada awal hadisnya sebelum matan itu memang juga berbeda. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa menjadi ilmu bagi kita. Insya Allah sulit, tidak sulit kan untuk dipahami kan? Sangat mudah insya Allah. Karena biar ada yang membahas dalam persoalan ini gitu. Biasanya kalau kajian kan nanti kita bicara tentang soal keimanan, ketakwaan. Ini biar ada variasi dari kajian kita, dan saya yakin insya Allah tidak sulit untuk dipahami. Apalagi berkaitan dengan sunnah yang hubungannya dengan Rasul kita yang mulia, yang harus selalu kita berpegang kepada apa yang beliau ajarkan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.